siapa lagi? Oh, ikut di Gigi juga Bu ya? Inggi. Ya. Makanya sering setiap ada grup itu pasti nama ibu muncul di Twitter ya. Sembal Pak Haji. Di, Sembal Pak Haji. di grup Dupak 4P itu ada enggak ibu? Belum Pak Haji. Yang baru 3D. Ya, tapi kelasnya itu sudah kelas internasional. Semoga bisa ke sana. Amin. Minta bantuannya juga Bapak Ibu. Mari kita kumpulkan teman-teman yang sudah ada di grup terutama. Pak Haji, Ya, Bu Lina, Lina itu adik tingkat saya itu. Dina siapa? Oh, ini Gramato Dina gitu, Dina dipanggil. Kalau teman lama Lina Lin ya, kalau yang baru Bu Gram. Oh, gitu ya. Oh, makanya pas saya ketemu di perpustakaan kabupaten itu saya lihat orangnya ya imut-imut ya. Kecil tapi uh, kelas Dapat nasional. Biar kecil, sudah pintar buat anak kecil Pak Haji. Iya. Benar. Saya guru psikologi ini subul. Tapi jangan dipanggil granat ya. Gram atau Sekitar Nah, gitu. Tri, Bunda, itu karena bereaksi antara ion positif dan negatif juga menghasilkan anak kecil. Udah hujan di rumah saya. Pak Haji udah masuk ya, Lin? Pak Patur. Belum. Beliau sudah izin. Lambat 30 menit. Nah, jadi pas lah sesinya kan dulu. Berarti Putri yang duluan ini. Yang duluan baru kemudian Haji. Kita tunggu terutama ini teman-teman yang lulus CGP kan tanggal 6. Kenapa ndak pisah acaranya, Lin? Ya biar ini narasumbernya hemat. Maksudnya waktunya. Ya maksudnya yang PP sendiri, yang CPP sendiri biar bengong yang lain. Karena kesediaan dan kesempatan yang belum ini. Karena di grup kita itu banyak kan ACS ya Bapak Ibu dan tidak boleh bukan ini seperti Pak Haji Batia, Bu Envis, Pak siapa lagi yang di grup itu Bu. Kalau sudah ACS beliau nggak boleh sebenarnya mengadakan webinar begini. Oh yang Pak Tiar LPMP. Iya. Ya, dia ada grup trainernya. Jadi trainer beberapa orang yang memang terlibat di guru penggerak itu. Jadi siap-siap deh besok-besok siapa tahu saya tembak Bu Umi jadi narasumber. Amin. Ini mumpung belum mulai saya mau nanya ini. Saya dapat kalau sudah guru penggerak tidak terlalu UP PPG itu mana kita meminta kepastian info ini ya? Banyak Pak Haji Batia. Ya. Enggak dia udah hilang maksudnya HP saya Kan di grup ada. Di yang mana? Oh grup yang Jumat ini ada. ada Pak Bahtiar. Kalau ada Pak Bahtiar sekalian melibatkan beliau. Ada beliau masuk ikut di sini. Beliau Tapi di grup
Tapi di beliau hari Jumat. nggak ada beliau karena beliau kan sedang bertugas asesor, tidak boleh terlibat secara langsung ini sekarang. Dan dulu mana ya nomornya? Nanti dan kirimin ya. Di. Kamu nanya. Oke. Semoga saya juga seperti itu ya, Bu Bumi ya. Apa itu? Sertifikat Oh iya. PP. PPG ya beda ya. Loh, Bahit ini belum PPG sudah kan? Belum. Tapi masih pada terlalu muda disuruh tua dulu kayak kami mungkin. Nanti sebulan Kan dulu ya. Oke, 13.59. 1 menit lagi kita buka ya, Bapak Ibu. Berapapun yang hadir. Nggak apa-apa, ini semuanya calon PP semua ini. Amin. Iya, yang ada di sini calon PP semua. Gimana jadi? Harusnya PPG yang PP-nya semua Yang lain masuk. yang siap diwawancarai besok. Iya. Yang CGP-nya belum pada masuk ini. CGP-nya hadir 1, Yuniati Fitriani. Ya, alhamdulillah. Pak Mustafa juga, dengan istri kami juga. Yang lain belum. Oke, Bapak Ibu sudah 14.00. Kita mulai. Bagaimana? boleh. Boleh? Oke, saya masih ada di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua, calon guru penggerak dan calon pengajar praktik EGP Angkatan 6. Selamat datang juga. Ada beberapa orang anggota dalam grup kita memang belum terlibat di angkatan 6, belum lulus seleksi tahap 1. Semoga momentum belajar ini bisa bermanfaat untuk kesempatan. Jadi Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita pada siang ini dengan kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman lain juga bergabung, ya. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam sesi kegiatan kita berbagi, ya, sharing and growing together, sebagaimana butuh iji, berbagi, dan bertumbuh bersama. Jadi agenda kegiatan kita pada hari ini adalah sharing session, cerita pengalaman, tips-tips rahasia dari narasumber kita, Bu Trisari Wijayanti MPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 2. Dan nanti ada juga Bapak Haji Muhammad Fatur Rahmat. Beliau adalah pengajar praktik angkatan 2 dari Kabupaten Utara. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kami serahkan kepada mungkin kita fleksibel saja Bapak Ibu. Di jadwal memang sampai dengan pukul 15.30. Jika nanti dalam proses berjalannya acara dirasa cukup belum waktunya, kita bisa mengatur. Tapi jika memang ada kesepakatan mau melebihkan juga tidak apa-apa. Tetapi karena ini bulan puasa, ya ini maksudnya masa atau bersiap-siap dan lain, semoga kita bisa memperbaiki. Baik, efektif waktu saya persilahkan kepada Bunda Trisari Wijayanti, ya. Jadi kita ada calon guru penggerak
bagaimana praktiknya sama kita masih mengajar yang efektif selama 10 menit dan bagaimana wawancara yang bermakna sehingga asesor bisa memberikan nilai sempurna. Oke, silakan Bunda, ya silakan. 15 menit boleh, 20 boleh, 15 menit kita menunggu Bapak Haji Fatma. Silakan Bunda. Baik, terima kasih ada Ibni Ramatulina, Bapak Ibni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat berjumpa pada Bapak Ibu guru hebat semua. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ibni, dan saya yakin Bapak Ibu guru semua juga sudah mengenal, karena ini Bapak Ibu guru yang ada di room atau di ruang ini semua tidak asing ya, sebenarnya sudah sama mengenal. Baik, nama lengkap saya Trisari Wijayanti. Untuk yang akrab dengan saya biasa panggil saya atau sebut saya dengan nama Sari. Yang tidak begitu akrab Putri. Yang sangat tidak mengenal biasanya memanggil dengan nama Yati. Bagi saya mana-mana silahkan. Yang penting pada saat disebut saya toleh. Kalau tidak toleh berarti merasa bukan nama saya yang dipanggil. Saya guru mata pelajaran biologi yang ada di SMA Negeri 1 Lampung. Baik, kalau Bapak Ibu ingin silaturahim, silakan kami tunggu di sekolah atau di lokasi di mana tempat saya mengajar. Baik, yang kalau saya di sini berbagi, saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini mayoritas sudah guru penggerak semua, tapi memang ada beberapa yang belum. Mungkin nanti saya berbagi ya, ada dari saya mungkin dirasa kurang, nanti mau tambahkan buat yang sama-sama guru penggerak silahkan. Jadi pada saat kami sudah melalui tahap awal, kalau kami kedua itu tahap awal kami adalah tes skolastik. Tapi untuk angkatan ke-6 ini alhamdulillah ternyata skolastik tidak ada. Dan skolastik itu banyak sekali yang gugur karena tes skolastik itu sama dengan tes CPNS, sehingga kalau ada aturan bahwa jika dia sudah guru penggerak maka dia berhak diangkat menjadi guru PNS, itu hal yang sangat mungkin karena memang saat mereka saat kami tes skolastik itu sama dengan tes CPNS yang dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman yang melaksanakan tes CPNS. Kemudian setelah tes skolastik barulah kami IC kemudian mengajar dan wawancara. Nah, jadi sekarang dengan skolastik tidak ada, langsung ke IC, wawancara dan mengajar. Nah, di sini kami akan berbagi bagaimana kami mengajar atau simulasi mengajar. Jadi yang kami lakukan pada saat itu setelah dinyatakan lulus dan lanjut ke sesi mengajar dan tes wawancara, yang pertama adalah kami diminta perangkat atau RTP. Nah, nanti Bapak Ibu guru silahkan mau membuat RTP, mau yang terbaru 1 lembar atau RTP yang sebelumnya yang 2-3 lembar. Tapi biasanya
menggunakan RPP yang baru yang 1 lembar. Nah, itu kami upload di Guru Berbagi. Setelah jadi di situ untuk RPP, kami ditawarkan beberapa materi yang ingin dibuat perangkat maupun ditampilkan pada simulasi mengajar. Kami pilih materi yang menurut kami dan nanti juga menurut Bapak Ibu guru menarik untuk Bapak Ibu tampilkan atau Bapak Ibu laksanakan pada saat simulasi mengajar. Pilih, ditawarkan ada 5-6 materi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu memilih mana yang dianggap paling menarik dan paling dikuasai. Setelah itu dibuat RPP 1 lembar dan kemudian diupload di Guru Berbagi. Nah, setelah diupload, baru kemudian Bapak Ibu guru nanti akan diminta simulasi mengajar dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Waktu yang sudah ditetapkan itu 10 menit. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dengan waktu 10 menit itu harus bisa mengakumulasi semua, baik dari pendahuluan, isi sampai penutup. Nah, nanti jika terpotong, biasanya langsung tim asesor akan menyatakan bahwa waktu sudah habis dan itulah dia akan memotong nilai atau berpengaruh pada penilaian. Karena diharapkan di sini Bapak Ibu bisa memanage sebenarnya inti kenapa kita dengan waktu 10 menit dan harus bisa mengakomodir dengan nilai yang sudah ditetapkan. Intinya Bapak bisa memanage dengan waktu, Bapak Ibu bisa memanage waktu yang diberikan. Nah, tentunya pada saat wawancara maupun pada saat simulasi mengajar, Bapak Ibu di sini untuk tesnya berupa tes daring atau online. Nah, untuk tes daring atau online, hati-hati Bapak Ibu harus sudah menyiapkan perangkatnya. Satu, walaupun di rumah ataupun sekolah menggunakan WiFi, jangan hanya mengacu pada WiFi. Bapak Ibu harus punya cadangan. Cadangannya HP. Karena ada teman di angkatan 1 yang gugur, menurut cerita teman di angkatan 1 seperti itu. Dia mengandalkan WiFi, ternyata mati lampu. Setelah mati lampu, kemudian tidak terkonek dengan asesor. Syukur-syukur ketemu dengan asesor yang pengertian, ya, kemudian memberikan reschedule kembali pada yang bersangkutan. Kalau kebetulan kita ketemu, seperti teman ini, dia ketemu dengan asesor yang ternyata tidak punya komitnya harus hari itu, apapun kendalanya dihadapi oleh si peserta, sehingga dia minta reschedule tidak bisa, karena ini adalah resiko yang tidak ditangani oleh si peserta. Nah, sehingga dia gugur, belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Simulasi pun pertengahan baru ngajar sampai di pendahuluan, belum sampai ke dikti itu sudah mati lampu dan blank, hilang sinyal. Nah, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan simulasi mengajar, jadi harapan supaya selain WiFi harus punya sinyal cadangan, yaitu HP harus betul-betul on, sehingga saat WiFi mati lampu atau tidak terkonek masih punya HP untuk on ke online. Nah, jadi itu terkait masalah sinyal. Kemudian dengan waktu yang 10 menit, nah sehingga kalau kita pada saat kita kuliah saja, tes mengajar pun itu tidak mungkin dengan 10 menit ya, setengah jam, bahkan sesuai dengan yang kita buat di RPP 45 menit atau 40 menit. Sehingga bagaimana kalau kita menerapkan itu, syukur-syukur kita ketemu asesor yang ternyata dengan waktu yang habis tidak memotong nilai, yang penting tampil. Tapi ada juga yang asesor ternyata dengan potong nilai dia langsung akan memberi waktu komando stop, waktu sudah habis Bapak Ibu. Nah, sehingga berkuranglah karena tidak mengakomodir semua, baik pendahuluan, isi maupun
Jadi betul-betul Bapak Ibu siapkan dengan waktu yang 10 menit itu, media apa yang digunakan disiapkan buat siswa. Misalnya ada beberapa media mungkin berupa karton, bola, atau apapun yang Bapak Ibu siapkan, itu betul-betul harus disiapkan pada saat pembelajaran. Dan jangan lupa pada saat Bapak Ibu sebelum memulai simulasi, KTP harus sudah di tangan. Karena nanti asesor mesti akan bertanya, mana identitasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperlihatkan KTP bahwa memang Bapak Ibu lah yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari sistem joki. Nanti dia akan menanyakan identitas secara lengkap. Nah, setelah jadi awalnya sinyal jangan lupa, media apa semua disiapkan, kemudian KTP juga jangan lupa, dan akumulasi waktu. Cara mengaturnya, Bapak Ibu bisa presentasi dulu sendiri. Ya, yang penting selama 10 menit semuanya bisa terakomodir, baik pendahuluan, inti maupun penutup. Ya, dicoba. Saya nggak usah lama-lama, pendahuluan mungkin sekitar 5 atau sekitar 3 menit, kemudian intinya diskusi dengan siswa mungkin sekitar 3 menit juga, sisanya untuk diskusi dan penutup, sehingga pas 10 menit. Dicoba sendiri. Nah, setelah dicoba sendiri, kemudian nanti kan bisa melihat dari waktu yang ada di dinding, terutama pada saat Bapak Ibu simulasi, betul-betul mata Bapak Ibu terpantau. Jadi jangan lupa pasang jam dinding. Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu simulasi tidak ada jam, betul-betul disiapkan jam supaya bisa mengatur, waduh waktunya tinggal 3 menit. Karena asesor ini bawa jam semua, jadi bisa diatur, tinggal 3 menit berarti tinggal penutup diskusi, hasil diskusi dan penutup. Jadi nanti jam dinding pun harus betul-betul ada di tempat Bapak Ibu supaya jangan kehilangan waktu. Kemudian Bapak Ibu simulasi sendiri dulu. Setelah itu coba minta teman-teman untuk menilai apa yang sudah Bapak Ibu tampilkan atau ajarkan. Nanti tidak apa-apa, nggak usah malu. Kalau mau direkam, kemudian minta mereka nonton, atau lebih baik nonton langsung. Lihat apa yang bisa jadi masukan atau kekurangan saya. Bagus kalau ada masukan, misalnya, menampilkan media supaya praktis jangan seperti itu. Nah, seperti saya saat menggunakan media, jangan medianya seperti itu. Nanti begini cara praktisnya, warna-warni. Nah, ada masukan dari teman-teman, dari rekan sejawat. Nah, itu sangat berguna sekali buat kita pada saat simulasi untuk penyempurnaan tampilan kita. Nah, jadi setelah kita tampil sendiri, kita gunakan waktu pas 10 menit, coba kita kolaborasi, coba kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat, minta mereka kasih masukan apa dan di mana kekurangannya. Nah, setelah dengan waktu 10 menit ada masukan-masukan yang sangat berguna buat kita, disempurnakan dan sempurnakan lagi, sehingga dengan waktu yang 10 menit itu kita menganggap bahwa di hadapan kita ada siswa. Karena memang asesor meminta bahwa pada saat kita ngajar seolah-olah kita ada di kelas, seolah-olah ada siswa di situ. Jadi silahkan diatur, ada siswa, dan kita bisa memanage sampai kegiatan penutup. Nah, setelah itu barulah kemudian nanti akan ada sedikit tanya jawab dengan tim asesor, tapi ada juga dari tim asesor yang menyudahi sampai mengajar saja. Tapi biasanya ada sedikit tanya jawab sekitar 5 menit terkait dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, itu untuk simulasi mengajar. Untuk tes wawancaranya seperti apa? Jadi intinya untuk simulasi mengajar, 1, Bapak Ibu harus betul-betul sesuai waktu yang ditetapkan. Kemudian
Kemudian yang kedua, sinyal harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai bermasalah dengan atau terkendala dengan sinyal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sediakan atau Bapak Ibu menampilkan pembelajaran semenarik mungkin, terutama harus melibatkan media, karena memang itu juga yang nanti akan menjadi sorotan oleh asesor media pembelajaran Bapak Ibu. Itu untuk masalah simulasi mengajar. Bagaimana dengan wawancara? Untuk tes wawancara itu dari hasil komunikasi kami dengan teman-teman yang sama-sama sudah lulus sampai di guru penggerak ini. Jadi ada dua model yang biasa diinginkan oleh asesor. Ada yang sistem, ada yang tes wawancaranya dengan mereka meminta atau mengecek apa-apa yang kita tuliskan di PC. Apakah itu benar memang pemikiran kita sendiri, ataukah itu hasil copy paste. Nah, jadi mereka akan menanyakan contoh, misalnya seperti Bapak Ibu sudah membuat pengembangan atau media pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran misalnya STAT. Nah, di situ dia akan uji apakah betul Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran STAT. Seperti apa sih STAT itu? Nah, apa saja sintaknya dan seterusnya akan dicek untuk ketahuan bahwa memang Bapak Ibu yang melaksanakan itu atau hasil copy paste yang ada di Google atau di rekan-rekan atau teman sejawat Bapak Ibu. Nah, jadi satu, ada model asesor yang akan mengecek apakah IC itu memang betul-betul hasil karya Bapak Ibu. Nah, seperti contohnya tadi dalam proses pembelajaran. Nah, ada juga asesor yang mengecek tentang bagaimana pembelajaran kita di kelas. Kalau Bapak Ibu guru, ya, memang kita melaksanakan pembelajaran, kita tidak akan kesulitan karena memang pertanyaannya adalah seputar kita berada di kelas. Seperti apa sih kesulitan yang Bapak Ibu alami di kelas? Bagaimana sih jalan keluar yang Bapak Ibu lakukan selama pembelajaran dan seterusnya. Dia akan mengejar kita untuk mengetahui betul nggak kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi di sini ada dua model, ada yang wawancaranya dengan sistem mengecek IC. Jadi saran kami di sini Bapak Ibu betul-betul mengingat atau kalau sudah menyimpan di Word jawaban IC-nya kembali dicek supaya nanti Bapak Ibu pada saat di cross check tidak terlupakan bahwa oh jawaban saya seperti ini. Tapi kalau tidak cocok karena mereka juga punya simpanan data ya dengan apa yang kita jawab. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga harus siapkan apa-apa tentang pembelajaran. Karena Bapak Ibu juga guru semua. Ini tidak kesulitan karena dia ada yang model asesornya akan mengecek kemampuan Bapak Ibu yang ada di kelas. Seperti apa model pembelajarannya, kalau ada masalah di sekolah atau di kelas, apa sih solusi yang Bapak Ibu lakukan. Dia akan menilai kalau model umum seperti ini yang mencerminkan guru penggerak bahwa Bapak Ibu berinovasi di sini. Seperti di kelas. Oh, di kelas misalnya tidak ada HP atau tidak ada ini tidak ada alat-alat untuk menayangkan seperti laptop. Kemudian bagaimana di sekolah yang sangat kecil misalnya, apa siapa Bapak Ibu tidak ngajar sementara itu membutuhkan gambar. Situ akan dinilai, oh dengan sekolah terpencil tidak ada IT, tidak ada sinyal, masa tidak menayangkan pembelajaran. Jadi bagaimana di pelajaran fisika tidak ada pembelajaran yang berputar itu, jadi menggunakan penggantinya untuk
model berkeliling menggunakan roda sepeda. Apa-apa yang ada di lingkungan yang kita bisa ambil untuk melatih media pembelajaran yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti inilah yang diharapkan oleh asesor itu terlihat ciri khas Bapak Ibu sebagai guru penggerak, bahwa Bapak Ibu tidak diam, tidak hanya sekedar ceramah saja, tidak ada masalah Bapak Ibu tidak cari solusi. Nah, yang diharapkan di sini adalah Bapak Ibu bagaimana bisa mencari solusi dimanapun Bapak Ibu berada atau ditempatkan. Ada masalah apapun Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah itu. Itu adalah ciri khas dari guru penggerak yang diharapkan. Ya, mungkin ini sekedar tips-tips dari saya. Kurang lebihnya kalau mungkin nanti ada yang mau ditambahkan dari peserta atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Trisari Wijayanti. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, saya menyimak secara detail apa yang telah beliau sampaikan tadi. Karena saya di angkatan pertama tidak menikmati deg-degannya simulasi mengaji seperti apa ya. Hanya saja wawancaranya 60 menit. Itu deg-degan juga di angkatan pertama. Saya sebagai kelompok atau anggota pertama dari NTB mendapat di tahap pertama, di jam pertama, di pagi hari, ya semuanya serba pertama. Dan yang paling saya ingat dulu saya mempelajari banyak teori-teori apa itu guru penggerak, apa itu merdeka belajar. Ternyata yang ditanya tidak ada, ya tidak seperti itu Bapak Ibu ditanya wawancaranya. Oke, jadi sharing session seperti saat ini semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu BP angkatan 6 yang sudah lulus di tahap 1. Semoga harapan kita semua Bapak Ibu di tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan ya, boleh raise hand. Mulai dari siapa? Yang sudah live ini saya lihat dulu siapakah. Silakan Bunda Yuni ya. Oke, silakan Bunda Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah ini baik, yang semakin mesra saja bersama. Maaf. Iya. Terima kasih Mbak Itmi sudah diizinkan masuk di Google Meet ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya angkatan 6 akan melaksanakan simulasi mengajar itu tanggal 26 hari Selasa. Nah, yang ingin saya tanyakan kan saya sudah upload untuk FYP-nya. Jadi sudah lagi, jadi ada pendahuluan menit, kemudian kegiatan intinya 6 menit, penutupnya 2 menit. Jadi ada FYP yang untuk simulasi dan ada FYP yang sebenarnya kayak gitu kan. Kalau sebenarnya kan memang butuh waktu 2 jam pelajaran seperti itu. Nah, untuk mengajarnya ini kan media yang saya gunakan itu ada PowerPoint. Nah, apa bisa diganti PowerPoint itu dengan media lain seperti menggunakan kertas, karton kayak gitu. Jadi itu ditempelkan materi ajarnya seperti itu untuk diskusinya dan lain-lainnya. Bisa seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti kan ada, saya gunakan itu model discovery learning ya, jadi diskusi. Nah itu untuk pembagian kelompok dan sebagainya itu kan butuh waktu lama itu. Nah bagaimana tipsnya biar tetap sesuai dengan
menit. Jadi itu saja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bunda Yuni yang selalu setia ikut setiap sesi coaching ini kami ya. Alhamdulillah. Silakan Bunda Yuni langsung ditanggapi. Ya, jadi untuk yang pertama tadi kalau sudah dicantumkan di RPP menggunakan PowerPoint atau PPT kemudian mengganti. Nah, sebaiknya karena ini hitung-hitungan ya, kalau ketemu dengan asesor yang tidak mempedulikan masalah RPP dengan apa yang ditampilkan tidak sinkron dan masalah yang kita khawatirkan kalau kebetulan ketemu asesor yang betul-betul mempermasalahkan di sini antara RPP yang ditawarkan kecuali media itu ditambah boleh, kalau dikurangi yang saran kami jangan. Jadi PPT-nya apa? Nanti disimpelkan PPT-nya, jangan seluruhnya. Jadi PPT singkat saja, karena sebelumnya kami juga sempat menggunakan PPT juga, tapi tidak semua, hanya garis besarnya saja yang kami tampilkan. Yang pertama. Kemudian tadi bagaimana terkait dengan pembagian kelompok, memakan waktu. Nah, jadi model dipotong waktunya. Contoh seperti sekarang pembagian kelompok, misalnya dalam satu kelas itu ada 30 anak dan per kelompok itu berisi 6 siswa. Ya, kasih waktu ya seolah-olah sudah mereka bagi kelompok. Baik kelompok yang sudah kelompok FNB atau kelompok istilahnya di sini kelompok kimia yang sudah dibentuk. Jadi intinya seolah-olah kelompok ini sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya atau pada saat itu pembentukan kelompok bisa misalnya begini, baik sekarang kalian silahkan membagi kelompok berdasarkan menurut disintak yang sudah ini tawarkan. Nah, jangan mengulur waktu. Kalau sudah begitu, anggap ceritanya sudah mereka terbentuk kelompok. Jadi, kelompok sudah terbentuk, sekarang silahkan kalian diskusikan sesuai angka LKPD yang sudah kalian pilih. Jadi di press dalam artian seolah-olah mereka membentuk kelompok, tapi jangan sampai satu kelompok. Anggap saja mereka sudah membentuk kelompok, kasih waktu ya langsung potong. Sudah terbentuk kelompok, sekarang tinggal diskusi. Jadi di cut jangan sesuai yang di RPP yang sebenarnya yang mungkin 45 menit itu. Jadi bisa diminimalisir, diefektifkan atau diefisienkan sehingga nanti waktu tidak berkurang. Jadi PPT mau ditampilkan semua, saya yakin itu PPT ada yang panjang bisa 1 jam pelajaran. Ambil yang singkat. Mungkin isinya di PPT itu ambil yang pembuka, kemudian inti dan penutup, dibuat seringkas mungkin. Yang intinya sudah menggambarkan materi pembelajaran pada hari ini. Jadi press kita saja, kita singkat, tidak seperti yang sehari-hari kita lakukan di kelas. Nah nanti setelah Bu Yuni lakukan itu sendiri, coba tes bersama teman Ibu untuk melihat apakah memang sudah cocok. Itu perlunya kita teman sejawat ya, supaya kita dapat masukan, oh ini tempat kurangnya, pasnya begini supaya dia sempurna. Itu mungkin Bu Yuni, ada lagi mungkin? Ya, terima kasih Bu Tri. Satu lagi untuk wawancara Bu Tri, boleh? Ya, ya, jadi untuk wawancara ini setelah simulasi ya, jadi nanti jadwalnya itu langsung muncul setelah simulasi mengajar. Yang kedua itu untuk materi IC itu kan kemarin lupa apa yang dituliskan itu bagaimana itu Bu Tri, apa bisa kita panggil atau melihat kembali jawaban kita yang sebelumnya? Pada saat Ibu jawab pertanyaan itu tidak simpan dulu di Word ya? Tidak
itu spontan aja Putri. Ini padahal pada saat kami pada saat kami sosialisasi itu kami minta kepada Bapak Ibu, waktu itu Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi kan dari angkatan 2. Jadi yang mengikuti kegiatan angkatan 2 kami tekankan supaya menyimpan apa yang sudah menjadi isi di benak Bapak Ibu dalam Word sehingga kalau mungkin tiba-tiba ada kendala sinyal itu masih tersimpan jawabannya supaya tidak makan waktu. Kadang kalau kita kehabisan waktu ya kita bisa ngetik ulang, blank langsung merah ya, tidak tersimpan, kita ngetik ulang. Banyak kendala seperti itu. Nah supaya tidak kendala simpan dulu. Itu satu masalah sinyal. Yang kedua itu tadi supaya mengingat jawaban kita pada saat tes wawancara, satu-satunya jalan simpan di blog. Tapi saya rasa masa Bu ini tidak ingat apa pertanyaan yang diisi itu. Ingat sih Bu, tapi istilahnya untuk detailnya itu apa jawaban namanya juga waktunya mepet, waktu itu ngumpulinnya pas hari jam 1 malam, jadi nggak tahu untuk bisa lulus aja Bu. Jadi intinya kalau memang cerita spontanitas apa yang betul-betul pengalaman pribadi dari kehidupan di dunia sehari-hari, saya yakin pada saat di tes wawancara walaupun tidak sama persis tapi poinnya mesti dia tahu bahwa ini memang jawaban dari si penulis atau jawaban dari si peserta. Nah, jadi intinya tidak perlu sama persis seperti apa yang diisi. Ya kemarin saya jawab apa, nanti akan Bu Yuni akan dibimbing dengan pertanyaan seperti sekarang. Saya tanyakan Bu Yuni, mungkin saya lupa ya apa saya isi di di isi saya. Nah, sekarang saya tanya Bu Yuni, apa saja organisasi yang pernah Bu Yuni ikuti? Oh, Nah, kan mesti Bu Yuni akan ingat. Iya. Ya, saya ini yang saya ikuti. Ini saya organisasi saya. Kalau memang itu organisasinya Bu Yuni, pasti akan spontanitas bisa Ibu jawab juga. Nah, sama dengan apa yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran di kelas. Inovasi apa yang sudah diberikan di kelas. Atau apa sih peran Ibu di sekolah? Apa ya peran saya menonjol? Itu memang spontanitas yang Ibu ceritakan itu memang betul pengalaman. Yakin sudah tidak ada istilah lupa, akan muncul lagi dengan sendiri. Kuncinya intinya pada saat itu memang betul-betul pengalaman pribadi. Jadi walaupun kita simpan pasti akan keluar dengan semangat pokoknya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, luar biasa ya Bapak Ibu. Semoga bagi Bapak Ibu PGP lainnya sudah ada gambaran ya dengan apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Bu Yuni tadi. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Pak Haji Muhammad Fatur. Dia sudah hadir, Pak Haji. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita lanjut ke Pak Haji, mungkin masih ada dari Bapak Ibu CGP yang hendak bertanya. Jadi memang rezeki Bapak Ibu ini adalah rezekinya Bapak Ibu dari sekian ribu yang lulus. Nah, kalau saya dulu profesornya ya pernah bertanya kepada saya, Ibu ada soal yang belum sempat Ibu selesaikan. Ya memang faktanya begitu ya. Apa kendalanya Ibu ketika saya tengah malam itu habis waktu. Waktu Anda habis dan ternyata saya diberikan perpanjangan waktu sampai besok siangnya. Tetapi saya tidak tahu perpanjangan waktu itu. Akhirnya saya katakan kepada asesor, jika saya diberikan kesempatan, Bapak, saya akan menjawab pertanyaan itu sekarang. Itu saya dikasih menjawab pertanyaan. Saya tidak sempat tuliskan jawabannya. Ya, memang akhirnya lulus. Alhamdulillah. Ada Ibu Yunia atau Yunita ini? Oke, ada Ibu Yunia juga ya. Oke, singkat saja pertanyaannya mungkin Bunda. Ya. Berbeda dengan Yuni tadi ya. Ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat di Juknis pembuatan RPP yang ada di dalam surat kemarin yang bersama lampiran pengumuman itu, ada hal-hal yang harus disertakan dalam file yang akan diunggah itu ada beberapa. Salah satunya ada KI, KD, tujuan pembelajaran. Tapi di beberapa contoh RPP yang saya lihat guru berbagi itu ada juga yang tidak menyertakan KI. Apakah itu masalah atau gimana? Karena kalau untuk RPP satu lembar kayaknya jadi kepanjangan gitu. Jadi, itu yang mau saya tanyakan. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus disarankan ada 1 sampai 3 asesmen. Berarti boleh kalau cuma 1 aja ya Bu ya? Biar nggak panjangan, takut kehabisan waktunya. Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gitri. Silakan Bu Gitri. Ya, baik. Jadi tadi terkait dengan kalau ditampilkan tadi memang kepanjangan. Jadi untuk satu lembar itu memang tidak ditampilkan semua KI dan KD yang betul-betul untuk pertemuan hari ini. Nah, dari misalnya KI-nya ada 10, apa iya 10 yang kita tampilkan? Tidak, supaya bisa mengakomodir bahwa pertemuan di hari itu sekarang apa, misalnya pelajaran apa ya? Kimia ya? Mata pelajaran Bahasa Inggris. Misalnya di bahasa Inggris saya nggak tahu ya KI-nya apa ya. Nah, contoh saja misalnya hari itu akan membahas tentang bagaimana teman terbaik, best friend. Nah, yang masuk teman terbaik itu di KI itu untuk pertemuan hari itu ada berapa KI? Misalnya 1 atau 2. Ya khusus untuk pertemuan hari itu saja, jangan ditampilkan semua. Itu yang akan KD maksud Ibu. tampilkan yang tadinya. Intinya tampilkan apa yang murni di pertemuan itu. Bisa kok 1 lembar. Karena di RPP saya pun yang 1 lembar semuanya bisa masuk di situ. Tujuannya, artinya semua, asalkan betul-betul pertemuan hari ini tidak menampilkan 1 SK yang ada. Jadi nanti tetap sesuai dengan aturan. Kalau kebetulan ketemu asesor yang tidak peduli, yang penting ada RPP, tidak masalah. Tapi untuk menghindari ada yang idealis, karena aturannya begitu mesti akan ditanyakan, loh aturannya kan seperti ini, yang dimuat di RPP harus ini, kenapa itu tidak ada ketentuan yang diharapkan. Jadi intinya itu ya, yang betul-betul akan ditayangkan. Kalau memang di RPP itu bisa 45 menit tidak apa-apa, yang diminta kan pada saat pelaksanaan, bukan yang dihapus. Takut silakan nanti dilintas yang betul-betul pertemuan ya. Oke. Ya mungkin Tambahan sedikit Bu. ya. Kalaupun misalnya akhirnya saya memilih format RPP yang lama, yang berlembar-lembar itu boleh atau apa harus 1 lembar? Ya, itu untuk RPP yang terbaru. Kalau yang berlembar-lembar lebih dari 1 apa, yang penting RPP yang akan Ibu tampilkan, akan Ibu presentasikan atau Ibu ajarkan pada saat simulasi. Tapi sekarang kita zaman 1 lembar, masa iya kita tidak mengikuti kemajuan zaman. Jadi dipikir, waduh Ibu ini tidak mengikuti kemajuan, apalagi mengikuti kurikulum yang baru ya, yang kurikulum kita buat sendiri, kita bentuk sendiri, atau mungkin kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bilang kita tidak mengikuti harus. Ya sebaiknya yang terbaru saja. Ya. Siap. Walaupun tidak apa-apa sih mau ditampilkan yang terdahulu, karena beberapa teman saya lulus pun dia menggunakan RPP terdahulu. Tinggal pada saat simulasi ngajarnya itu yang dilihat cocok sinkron nggak dengan RPP-nya. Oke. Saja. Ya, terima kasih Bu Tri. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau memang tidak ada lagi kami kembalikan. Ya, terima kasih Bunda Tri. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk teman-teman yang CGP. Nah, berikutnya kita akan beralih ke Pak Haji Muhammad Fathur Rahman. Beliau adalah pengajar praktek ya di
Angkatan 4 Kabupaten Lombok Utara. Beliau juga punya kisah menarik selama mengikuti seleksi dan pastinya punya tips yang menarik nih Pak Haji untuk simulasi mengajar dan wawancara. Kira-kira beda atau sama sih dengan simulasi mengajarnya CGP dan CPP? Mari Pak Haji, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya didengar suara saya, Bu. Berat? Nih, jelas Pak Haji. Ya, alhamdulillah bisa bersuara. Teman-teman yang belum pernah ketemu dan sebagian juga sering ketemu, agak tak masuk ya. Saya baru pulang dari sekolah, pulang-pulangnya ke rumah buka laptop ya, makan siang dan puasa ya. Oke kalian, jadi saya disuruh berbagi ya, mana menghadapi simulasi mengajar dan wawancara. Nah, sekali simulasi mengajar dulu ya. Simulasi mengajar dulu. Yang perlu Bapak tekan yang mungkin sudah disinggung sama Bu Sari Wijaya ya, bahwa RPP siapkan dulu. Nah, kemudian jangan lupa diunggah, berbagi ya, nanti akan dikonekkan, dilink dengan portal guru penggerak bertanya. Misalnya RPP ya, ini RPP itu dengan terpaku dengan lembar ya, itu bukan lembar ya, ini satu lembar, itu tidak harus satu lembar ya, tidak harus satu lembar, tapi yang penting 3 komponen masuk ya, 3 masuk: tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kalau tidak bisa satu lembar jangan dipaksa kan. Kalau dipaksa tidak merdeka, namanya itu namanya terpaksa. Orang menguasai merdeka tidak harus, ada kata-kata yang mengharuskan satu lembar. Yang harus itu adalah komponennya cukup 3 komponen ya, cukup 3 komponen. Nah kemudian perlu diperhatikan juga syarat yang dipetunjukkan, misalkan di sini masukkan tadi itu ya, misalkan disuruh apa ya, itu turuti semua, jangan ada yang tinggal, dikurangi boleh, ditambah, dikurangi jangan, tambah boleh ya, jangan ditambah boleh. Nah RPP sekalian yang kita unggah itu adalah yang kita tampilkan, berarti cukup hanya satu pertemuan ya, tidak mungkin berlembar kan, tidak mungkin ya, paling 2 lembar, paling banyak kan. Jadi yang salah kaprah itu kan, RPP itu bisa 1 lembar ya, walaupun tidak harus ya, itu bila satu pertemuan. Kalau misal 1 kali ya tidak mungkin satu lembar kan. Ada itu kan misalkan langkah-langkah pembelajarannya pertemuan itu kan sudah tidak mungkin kan. Jadi kalau 1 pertemuan ya mungkin lembar, mungkin ya bisa jadi lembar kan. Jangan terpaku, harus lembar. Yang penting 3 komponen itu masuk ya, mulai di penilaian, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, kemudian yang paling penting ya Bapak sekalian sekarang namanya refleksi. Ingat ya, refleksi, jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Refleksi sekarang belum wajib ya, refleksi misalkan ya bagus, tidak lagi apa refleksi itu kan kira-kira ya mengecek kembali pemahaman anak ya. Refleksi itu kan dalam bahasa bercermin ya, bercermin artinya kita bisa melihat diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah dipenuhi siswa, apa yang belum, kan bisa menggali mana yang sudah disampaikan, mana yang belum, apa yang lebih, apa yang kurang. Itu refleksi. Itu jangan sampai lupa ya, sampai lupa, itu poin sendiri ya. Kemudian
apa yang ditanyakan gitu ya, apa yang ditanyakan. Sebenarnya saya masih ingat ya apa yang ditanyakan, tapi kalau saya kan jadi bocor ya tanyanya kan. Jadi yang dia kan cuma 3 ya, cuma 3 tapi apa-apa tidak boleh bocorkan ya, itu rahasia itu karena materi wawancara tidak boleh kita bocorkan. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk wawancara ya, wawancara itu memang wawancara itu sebenarnya kan mengkonfirmasi kembali apa yang sudah kita tulis di IC, walaupun tidak sama persis ya, jangan khawatir nanti kalau misalkan foto belum kita simpan tidak khawatir sudah persis. Yang kedua, kenapa tidak perlu khawatir, Bapak itu kalau yang isi itu Bapak Ibu isikan dengan keadaan nyata sesuai dengan pengalaman Ibu, khawatir lupa itu. Lupa misalkan ya apa yang Bapak Ibu pernah itu di kalak guru, di kalak jawab, kalau memang kita nyata-nyata pernah membantu itu tidak akan lupa, pasti tidak akan muncul spontan dengan sendirinya, akan muncul spontan dengan sendirinya. Materi yang ditanyakan ini sudah ada, tidak salah di panduan di sebelum Bapak Ibu kan sudah klinik kan, itu sebelum kan sudah ada panduan wawancara, panduan simulasi, sudah ada semua kan, itu tinggal dipelajari aja, tidak jauh dari sana. Nah, kemudian lagi yang namanya simulasi, simulasi serba simulasi, tidak ada betulan. Misalkan kalau kita membagi kelompok ya pura-pura bagi kelompok ya, jangan betul-betul kelompok membutuhkan waktu 10 menit ya habis gitu kan ya, pura-pura Bapak Ibu keliling bagi kelompok gitu kan, anak-anak Bapak Ibu kelompoknya juga itu nanti bisa dilanjutkan ya, pura-pura selesai kan. Termasuk ketika bagi LKS ya Bapak Ibu ya siapkan KS itu, walaupun LKS kosongan itu saja kan cuma kasih Bapak Ibu pura-pura gitu kan, keliling. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak kalian ya, ketika melakukan simulasi mengajar, perhatikan bahwa ngajarnya jangan konvensional, jangan yang menitik beratkan ceramah ya, terus jangan dilakukan. Paradigmanya sekarang itu kan pembelajaran berpihak pada murid, kan berpihak pada murid itu ya, ini 2 syaratnya, harus berdiferensi gitu ya. Kedua, harus berpusat pada siswa. Yang 2, berdiferensi dan berpusat pada siswa. Bapak Ibu, kalau yang kita tahu ya, diferensi itu kan ada tiga komponen ya, kontennya, kemudian prosesnya, sama produknya. Konten, kemudian proses, sama produk. Konten dulu ya, konten dulu. Nah, itu artinya Bapak sekalian, konten itu berkaitan dengan sumber belajar ya. Sumber belajar itu harus variasi, mungkin video, mungkin gambar kerja ya, mungkin lagi apa, buku teks ya. Minimal Bapak Ibu nanti terus membuat lembar kerja. Lembar kerja itu untuk menunjukkan bahwa itu bervariasi, itu akan bisa menuntun anak bisa aktif. Kemudian media, kemudian proses ya, proses salah satunya adalah media harus kasih, mungkin video, mungkin apalagi ya gambar, mungkin bumi, itu namanya bervariasi di ranah proses. Kemudian produk ya, produk kecil ya, kalau 10 menit ya mungkin ada hasilnya kan. Kalau hasil ya misalkan hasilnya berupa rangkuman itu hasil ya, berupa ikhtisar, berupa produk, kalau seni budaya berupa hasil gambar gitu ya, itu namanya variasi. Artinya kasih gitu ya, variasi dalam sumber belajar, variasi dalam proses, variasi dalam
dalam hasilnya. Nah, itu Bapak Ibu, nah itu betul-betul perhatikan, jangan sampai Bapak Ibu kebanyakan ceramah ya, kebanyakan ceramah itu jelas sekali ya, ulangi. Nah, kemudian apakah kita harus pakai PPT? Tidak harus ya, PPT tidak harus. Memang merepotkan nggak perlu ya. Kemarin juga nggak pakai PPT ya. Apakah pakai PPT? Boleh. Saya pakai HP ya, jadi untuk meet-nya saya pakai HP. Dan pakai HP lebih gampang, merepotkan ya. Nanti kalau pakai laptop itu lebih merepotkan gitu. Apalagi pakai PowerPoint, pakai apa itu pakai slide proyektor, itu meribet gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu pilih sederhana saja, pakai HP saja, itu sama repot. Jadi kalau pakai laptop, pakai proyektor itu sangat repot. Begitu nanti ada kendala itu bikin panik. Di saya kemarin kan 2 kali ikut seleksi. Pertama adalah sebagai calon pengajar praktek, kemudian sebagai sekolah penggerak ya. Saya dua-duanya enggak ribet, dua-duanya saya pakai HP ya. Dua-duanya pakai HP. Bahkan ketika saya simulasi mengajar pengajar praktek, saya enggak di kelas. Saya hanya berdiri di samping tembok rumah. Saya enggak bawa PPT, enggak bawa proyektor, cuma saya pakai HP saya. Cuma saya simulasinya memang pura-pura di depan ada siswa, pura-pura saya membagi LS, pura-pura saya membuat aktif, itu intinya. Nah, ketika saya seleksi wawancara kelas sekolah penggerak, saya kebetulan sekolah sehingga saya di ruang kelas itu saya tidak pakai proyektor, tidak pakai HP saja di depan wajah saya ya. Jadi dia tidak repot, saya perlu pakai HP, tidak perlu pakai laptop. Saya pikir yang saya sampaikan, tinggal tanya jawab aja. Baik, terima kasih Pak Haji atas penyampaiannya. Nah, saya mungkin sedikit bertanya-tanya ya, di mana letak bedanya simulasi pengajarnya calon guru penggerak dengan calon pengajar praktek Pak Haji? Ada nggak sih bedanya? Karena ternyata di tengah-tengah kita ini sudah banyak juga Pak Haji calon pengajar praktik yang lulus tahap 1 dari guru penggerak angkatan kedua. Ini memang spesial, angkatan kedua Lombok Barat kemarin langsung diberikan kesempatan menjadi pengajar praktik. Dan lumayan Bapak Ibu kita yang sudah hadir di sini ya. Untuk efisiensi waktu, silahkan Bapak Ibu calon pengajar praktik angkatan 6 yang sudah lulus tahap 1, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi ke Pak Haji Fatur, saya persilahkan raise hand terlebih dahulu. Haji, wah dulu di angkatan 1 itu kenapa ya? Apa? Kenapa nggak lolos ya? Oh ya, angkatan 1 itu kan memang KLU kan tidak ada kuota kan. Bisa jadi kalau misalkan saya lolos itu mungkin kan saya ditugaskan di tempat jauh kan, itu barangkali tidak memungkinkan. Masa kalau liburan mungkin itu kendalanya itu. Haji dipersiapkan untuk sehingga saya tidak diluluskan saat yang angkatan 1 kan. Iya betul. Memang dijatah untuk KLU. Ya, nah begitu KLU itu saya juga dapat lolos. KLU itu masuk daerah khusus ya Pak Haji ya? Tidak juga sih. Cuma memang kemarin ketika sekolah penggerak angkatan 3 itu kemarin katanya kan ada kuota kan, tapi setelah ada perbincangan dapat yang sekolah penggerak. Cuma yang guru penggerak itu sampai angkatan 7 itu belum kemarin dapat kuota lagi, cuma sekali aja kena angkatan 4, angkatan 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7 tidak ada. Oke, semoga berikutnya akan kembali. Ya. Oke, ada Bunda Trisari yang juga CPP angkatan 6. Dia mau bertanya nih Pak Haji. Silakan Bunda Tri.
Oke. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Kalau tadi sharing, jadi ini sudah lain cerita. Ceritanya saya peserta di Bapak yang sudah PP. Pertanyaan yang pertama, jika suatu saat ya kita mendaftar di Satminkal yang berbeda pada saat sudah kelulusan, apakah itu bisa? Contoh seperti Bapak tadinya di KLU, tiba-tiba kena rotasi mutasi, nah Bapak menjadi kepala sekolah misalnya ini pada saat menjadi BP di Lombok Barat. Nah, itu apa tidak berpengaruh pada saat kelulusan? Yang pertama. Yang kedua, kami minta contoh seperti apa pertanyaan tes wawancaranya. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi apa-apa saja sih yang ditanyakan pada saat Bapak diwawancarai. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini langsung ditangkap. Oke, pertama kalau kita mutasi apa tidak masalah ya. Ini faktanya, saya kan mengalami ya. Saya ketika daftar menjadi CP itu saya masih setelah SMA 2 ya, kan di pengumuman saya sudah di SMA 1 Kayangan dan jadi tidak masalah. Cuma saya kemarin telat lapor gitu kan, telat lapor bahwa saya sudah pindah ke Kayangan, sehingga yang saya dampingi itu masih teman-teman yang setelahnya dibayar gitu ya. Tapi kalau kita cepat lapor nanti insya Allah akan kita dipilihkan guru-guru yang dekat dengan kita. Saya kan yang saya dampingi itu kan SMA 1 Bayan, SMK 1 Bayan, sama SMP 3 Bayan. Kan ada Bayan itu masih SM2 Bayan gitu kan. Saya telat lapor bahwa saya sudah pindah di SM1 Kayangan gitu kan. Jadi waktu itu pas pembekalan juga atas nama SMA Bayan gitu kan. Sampai ketika loka keberapa baru saya lapor dan sudah pindah ke Kayangan gitu kan. Nah, saya juga SMA 1 Kayangan, jadi tidak ada masalah. Kemudian wawancaranya itu begini, itu hampir sama lah dengan kan gini, saya wawancara walaupun tidak sama persis, saya kan 2 kali simulasi mengajarnya sama persis, yang ditanyakan sama persis, masih ingat kan? Pertanyaan kan sama persis, yang sama persis, hanya wawancara agak beda. Cuma ya kalau JPP mungkin tidak tahu ya, kalau JPP ya ingat saya itu ya masalah pimpinan ditanyakan ya, kemudian masalah peran kita itu terutama peran kita membantu guru ya, membantu teman sejawat ya, mungkin peran di sosial, peran di kampung, pokoknya itu intinya itu kepemimpinan sama peran kita ya. Misalkan kalau JPP ketika saya seleksi wawancara di kepala sekolah penggerak ya tidak jauh beda, lagi-lagi minat, lagi-lagi tentang peran kita di masyarakat, peran kita di sekolah ya, peran kita di lintas sekolah gitu ya. Kan memang gitu kan, namanya penggerak intinya kan peran kita. Nanti kalau kita pilih mampu enggak kita berperan untuk diri sendiri, berperan untuk sewa, berperan untuk mengimbaskan ke orang lain, itu intinya kan begitu. Maka tidak jauh beda dari ini, dari peran kita. Kalau kita sudah jadi CGP ya insya Allah itu ya mirip-mirip lah walaupun tidak sama persen. Nanti itu yang ditanyakan pasti akan otomatis itu akan muncul hasilnya sebutkan itu kan. Intinya begini kan, wawancara itu intinya kita itu harus menyombongkan diri dalam berpikir ya,
menyombongkan diri dalam tanda kutip. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita punya itu keluarkan semua gitu. Begitu ada pancingan, semua keluarkan. Jangan ragu-ragu gitu ya. Misalkan saya ketika ditanya peran ya, saya ketua ID, ketua MN gitu ya. Saya misalkan pelatih di segala macam pelatihan itu semua saya ungkapkan gitu kan. Jadi jangan malu-malu kita menyombongkan diri, tapi dalam kutip ya gitu. Pokoknya kelebihan kita itu explore kan, gali semua gitu. Jadi seperti itu, jangan ragu-ragu ketika kita menunjukkan kelebihan kita. Asalkan memang kelebihan itu memang betul-betul kita alami, jangan ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang pasti kita dikejar ya, di KO kita. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Haji. Nah, ternyata itu juga yang saya pakai dulu ya Pak Haji. Iya. Ini aja gitu. Jadi ada pertanyaan dari asesor, apa sih kelebihannya ibu punya? Nah, bisa mendukung bisa dah itu. Saya ditanya seperti itu, karena kan kita tidak ada simulasi mengajar ya Bapak Ibu. Iya. Jadi saya terbiasa berbicara di depan umum Bapak Ibu. Saya pede gitu, gitu aja saja. Karena kita akan mengajar Bapak Ibu ya, kita akan mengisi lokakarya, kita akan mendampingi orang-orang yang mungkin kita tidak pernah kenal sebelumnya. Jadi pede ya, saya diri aja Bapak Ibu, insya Allah. Semoga Bapak Ibu semua di sini lulus tahap kedua ya Bapak Ibu. Amin. Berikutnya ada Pak Haji Munahar ya, yang akan bertanya, sudah raise hand dari tadi. Silahkan Pak Haji. Pak Haji. Oke. Nah, adakah Bapak Ibu yang lainnya yang akan bertanya lagi kepada Pak Haji Fatuh? Para CPP. Kalau dari GP memang adalah pengalaman sedikit ya, sudah simulasi sebelumnya Pak Haji, sudah wawancara. Enggak seperti kita di angkatan pertama, tidak ada tempat nyontek, tidak ada tempat. Iya, namanya angkatan pertama, istilahnya masih merampas hutan. Betul gitu. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan. Pak Haji, nama lengkapnya Pak Haji siapa ya? Musnahar. Maaf. Haji Musnahar, silakan. Bapak Ibu yang lainnya bertanya terkait masih mengajar calon pengajar praktek atau wawancaranya. Oke, Bu Umi, silakan langsung pertanyaannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi Pak Haji. Alhamdulillah salah satu motivator saya Pak Haji nih. Mau menanyakan, mau memperjelas sebenarnya simulasi mengajar untuk PP nggak ada. Langsung wawancara gitu kan. Nah ini sekarang nggak ada ya? Nggak ada kan? Oh iya. Ambil dari guru penggerak. Jadi kalau alumni guru penggerak nggak ada simulasi. Oh iya. Tapi kalau yang umum ada. Pertanyaannya ada dua. Yang satu, saya tadi soalnya sambil jualan agak nggak terlalu konsen. Saya kan kemarin lulus, cuman sudah pindah ke SMA Negeri 11 Mataram yang tadinya di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Itu bagaimana? Terus yang kedua, saya nggak tahu ya kok tunda saya deg-degan dari sekarang gini untuk wawancara ini. Biasanya nggak gitu. Semoga sih lancar nanti. Tetap sih yang ditulis di IC itu memang fakta yang memang sudah dilakukan. Semoga nanti pertanyaannya memang betul-betul tidak jauh dari sana. Nah, tips-tips apa dari Pak Haji, apa saja yang memang harus dipersiapkan. Saya rencana mau pakai HP untuk wawancara itu.
Saya nggak tahu bagaimana cara menonaktifkan panggilan itu Pak Haji. Karena kalau WA panggilan lewat WA tidak berpengaruh, itu kalau tadi saya panggilan pakai yang manual itu suara menghilang jika menggunakan WhatsApp. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Pertanyaan ini silakan Pak Haji. Pertanyaan pertama tadi sudah kita jelaskan sama dengan pertanyaan besar ya. Jadi ketika kita daftarnya di sekolah A, kemudian kita lulus di sekolah B, nah masalah ya, masalah. Jadi Bukan Pak. Oh, jadi saya daftarnya itu tetap sekolah baru karena kebetulan ketika pindah itu masih ada bukaan. Cuma ketika pengumuman sekolah yang ditaruh di pengumuman itu adalah sekolah yang lama, padahal saya daftarnya pakai sekolah yang baru, surat izin Polsek yang baru juga. Iya, nggak masalah itu, masalah. Jadi mungkin datanya di sana kan belum diambil ya, belum diambil. Nah, sudah dipikirkan. Tinggal nanti lapor aja kan gitu, lapor aja. Jadi kalau cuma sekarang dari sekolah baru juga butuh misalkan melakukan macam ya, ada sekolah baru itu aja. Sudah masalah tip ya, ya tipnya ke apa ya? Tipnya nggak pede aja gitu ya. Jadi kita itu pede aja gitu ya. Anggaplah itu yang mewawancari teman kita gitu ya. Anggap di depan kita itu bukan siapa-siapa gitu ya. Yakinlah bahwa kita itu punya kelebihan, sehingga kita yakin pede dan grogi ketika di wawancara. Kemudian masalah device atau perlengkapan gitu ya. Ini kalau pakai HP ya memang ini ketika ada panggilan ya memang mengganggu ya, mengganggu. Kalau mau pakai HP ya mungkin ini aja supaya tidak ada gangguan, pakai aja nomor baru gitu ya, nomor baru. Oh iya. Ya nomor baru, nomor lama simpen dulu, jangan diaktifkan dulu kan, tidak ada panggilan kan. Kalau beli nomor baru berapa gitu kan, kalian nanti itu beli paket atau apa gitu kan, kalau memang pakai wifi. Kalau misalkan pakai HP itu ada cara bisa dinonaktifkan. Kalau pakai tidak, kalau pakai wifi ya itu bisa mode pesawat diaktifkan. Tapi kalau kita pakai data sendiri, pesawat kalau diaktifkan ya tidak bisa connect internet. Jadi kalau misalkan kalau kita naik band wifi gitu ya, maka tidak usah ganti nomor, aktifkannya mode pesawat sehingga orang bisa. Tapi kalau WA masih bisa sih, karena masih terkonek dengan ini kan, dengan internet. Kalau WA masih bisa, nggak lagi. Ya paling aman gitu ya, paling aman ya ini dia aja nomor baru kalau pakai HP ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Waktu kita masih ada Bapak Ibu, kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau bagaimana konsepnya? Oke, sepertinya tidak ada. Untuk itu saya minta closing statement-nya dari Putri dan Pak Haji ya sebagai pemacu semangat kita bersama. Semoga ikhtiar hari ini memberi berkahi dan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Silakan saya menunggu closing statement-nya. Bunda dulu ya, biar Pak Haji. Silakan Bunda. Monggo Pak Haji dulu deh. Gak enak, sepuh saya sudah datang. Nanti kualat ya. Oke sekalian ya, pertama saya ucapkan selamat kepada calon penyelenggara dan bakal calon CGP ya, kalau masih kan. Jadi kalau PP namanya calon PP, tapi kalau CGP masih bakal calon, masih bakal CGP kan gitu. Selamat pada bakal CGP, saya
bersama calon PP karena sudah berhasil melewati tahap 1 ya. Dan tahap 2 sekalian saya pelajari saja panduan yang diberikan nah panduan nomor dan PP gitu ya. Itu silakan dipelajari. Kemudian kita tanya kepada teman yang sudah lolos, bisa mungkin pakai WA dan nanti kalau sudah boleh ya. Jadi nanti pakai itu punya pengetahuan, punya persiapan yang optimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau di sini Enggak hilang. Terima kasih. Begitu juga dengan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah lulus seleksi tahap awal, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti untuk tahap selanjutnya, yaitu simulasi naskah dan wawancara. Insya Allah dengan tetap semangat, Bapak Ibu yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan dan itu Bapak Ibu tinggal tunjukkan bahwa inilah loh yang saya lakukan sehari-hari di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan lulus. Ini saya lihat memang Bapak Ibu Guru yang sudah lulus di seleksi tahap 2 ini memang banyak yang betul-betul rekrutnya sampai yang lulus hanya 700-an dari 1.000 lebih. Ini saya yakin sudah betul-betul saringan orang yang hebat, guru-guru yang hebat, sehingga yakin Bapak Ibu semua pasti akan lulus di CGP dan nantinya akan bersama kami bergabung di gerak untuk memajukan pendidikan pusat. Selamat dan Bapak Ibu Guru semua. Jadi yang ingin berkomunikasi dengan kami silakan, kami welcome saja, bisa kontak kami. Yang jelas kami yakin Bapak Ibu Guru yang hadir saat ini adalah Bapak Guru hebat dan nantinya akan bersama kami menjadi guru-guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sesi Terima kasih kesediaan beliau, tripod kan beliau berdua waktunya untuk berbagi bersama kita pada sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semua, selamat berjuang melanjutkan perjuangan kita bersama demi kemajuan pendidikan di NTB. Kami persilakan Bapak Ibu ada daftar hadir sudah silakan juga kegiatan kita. Kegiatan ini kami khususnya penyelenggara kegiatan tidak bisa menjamin kelulusan dan sebagainya, tetapi itu sebagai upaya ikhtiar kita bersama Bapak Ibu sebagai bentuk kolaborasi kita, sebagai untuk dukungan kita juga terus belajar bersama, harus terus berkolaborasi bersama, harus saling mendukung demi kebaikan dan kemajuan bersama kita di sini. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf bila telah mengalami kegiatan kita kurang lebih terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga ikhtiar kita ini Allah berkati dan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kami juga akan kirim ya daftar hadirnya di video. Silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto sendiri ya Bapak Ibu. Foto sendiri. Oke.
Oke, screenshot sebagai bukti. Pak Bos, apa kita bisa Iya. foto? Foto tapi nggak bisa semua dia, Bu. Oh, bisa Iya. semua. Nggak apa-apa deh. Mumpung Pak Kono baru memakai peci. Beliau juga ikut juga coaching awal ya. Alhamdulillah, lulus Maaf juga. terlambat. Silakan Ibu yang bisa difoto foto dulu. Saya izin keluar duluan, Bu ya. Oke. Disuruh moto malah keluar, bagaimana ceritanya Pak Ibu ini? Saya gelap nggak bisa menampakkan wajah kalau udah ditutup tadi. Nah, Coba kalau begitu, silakan di screenshot dulu terlebih dahulu. Nah,